Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Cian yang sedang memburu Boris. Sebelumnya, Cian sedang bertarung dengan 3 demi-human dan mereka berhasil kabur dari Cian. Selain itu, Luna, Lamela, dan Seth juga saat ini sedang kembali ke akademi untuk menyusul Cian. Nah, apakah Cian akan berhasil menemukan Boris dan memburunya? Dan apakah Luna bisa menyusul Cian dan membantunya atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita langsung dialihkan ke Exilum tempat Cian berada setelah ledakan terjadi. Cian dan Kairam tidak menyangka kalau mereka benar-benar menggunakan sihir peledak di tempat seperti itu. Apalagi tempat mereka berada itu dipenuhi dengan Magic Stone yang membuat apinya tidak akan menghilang selama Magic Stone-nya dibiarkan. Kemudian Cian pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk menghilangkan Magic Stone yang ada di sana dan membuat Kairam bertanya kalau Cian sangat murah hati sekali sampai menghilangkan kobaran apinya. Namun maksud Cian melakukan hal tersebut bukanlah karena dirinya murah hati, melainkan karena Cian ingin melihat apakah para demi-human ada di dalam kobaran api tersebut atau tidak. Dan ternyata mereka tidak ada di dalam kobaran api tersebut. Melihat mereka yang menghilang, Kairam pun bertanya apakah ketiga demi-human tersebut hangus terbakar. Cian pun menjawab kalau hal tersebut mustahil terjadi karena kobaran apinya hanya sebentar saja. Lalu Cian pun melihat ada lubang yang sepertinya adalah jalur mereka kabur. Mendengar kalau mereka masih hidup, Kairam pun bertanya bukannya 2 orang sudah mati dan sisa 1 lagi. Cian pun menjawab sebaiknya mereka pastikan saja kebenarannya. Di sisi lain, karena insiden yang terjadi di sana, para warga demi-human pun mulai berkumpul dan bertanya-tanya kenapa manusia seperti Cian ada di sana. Mereka juga mengusir Cian karena mereka kira Cianlah yang telah melakukan semua itu. Mendengar mereka diusir, Kairam pun berkata kenapa mereka kurang ajar begitu. Padahal Cian telah repot-repot memadamkan api yang ada. Cian pun berkata kalau demi-human itu tidak suka dengan manusia dan mereka tidak ingin Cian ada di sana. Dulu kala, Exilum itu adalah desa kecil yang damai, tapi kedamaian desa tersebut hancur oleh perang dan serangan Leviathan. Namun berkat pahlawan Lixid yang merupakan pelayan dari God of Light, Leviathan pun berhasil dikalahkan. Tetapi tragedinya tak berakhir sampai di situ saja karena Magic Stone kotor yang ditinggalkan oleh mayat Leviathan membuat desa menjadi semakin buruk. Akibat mana kuat yang terpancar dari Magic Stone tersebut hingga akhirnya Exilum berakhir menjadi gurun mati. Mereka yang tubuhnya bermutasi karena mana tersebut dikenal dengan sebutan demi-human. Dan sampai saat ini mereka masih tinggal di Exilum untuk menambang Magic Stone tersebut. Mereka juga mengutuk manusia yang memperlakukan mereka sebagai monster seperti yang mereka lakukan kepada Cian sekarang. Mendengar semua kutukan yang dilontarkan para demi-human, Kairam pun merasa kesal dan ingin membunuh mereka. Tapi Cian melarang hal tersebut karena bagi Cian sendiri itu terlalu merepotkan, jadi lebih baik mereka pergi saja dari sana. Lalu kita dialihkan ke tempat 3 demi-human yang kabur dan saat ini mereka masih mengurus soal Magic Stone-nya. Kalau bukan karena kekuatan yang Boris berikan kepada mereka bertiga, mungkin mereka sudah mati oleh Cian sebelumnya. Kemudian tiba-tiba Boris pun datang dan berkata kalau dirinya juga tidak menyangka Cian akan melacak mereka sampai ke Exilum. Jadi Boris meminta maaf kepada mereka karena itu semua pasti salahnya. Mendengar Boris meminta maaf, mereka pun berkata kalau Boris tidak perlu meminta maaf karena yang salah itu Cian yang telah menyerang mereka duluan. Boris pun berkata kembali kalau dirinya seharusnya tidak menyeret mereka ke dalam masalah tersebut. Mendengar perkataan Boris barusan, mereka semua pun meminta Boris untuk berhenti berkata begitu. Karena berkat Boris, mereka tidak mati kelaparan dan bisa membayar hutang mereka. Jadi Boris tidak perlu sungkan kepada mereka dan coba andalkan mereka. Mendengar ucapan mereka, Boris pun berterima kasih, tapi Boris minta mereka tidak perlu memaksakan diri. Boris juga akan memastikan ritualnya berjalan dengan baik dan berhasil demi mereka semua. Setelah itu, Boris pun meletakkan Magic Stone yang telah demi-human kumpulkan di tanah dan langsung memulai ritualnya menggunakan Hearthcrea. Lalu Hearthcrea pun meminta Boris untuk mempercepat ritualnya karena Cian sudah ada di sana. Di sisi lain, Cian pun akhirnya sampai dan langsung berhadapan dengan 3 demi-human yang sedang melindungi Boris. Tapi kali ini 3 demi-human tersebut tidak langsung kalah seperti sebelumnya dan berniat mengeluarkan semua kemampuan mereka. Cian pun bertanya kenapa mereka semua masih hidup. Mereka pun tidak menjawab pertanyaan Cian dan langsung menyerang Cian untuk menahan Cian agar tidak pergi menemui Boris. Sementara itu, Boris sendiri berkata kepada Hearthcrea kalau para demi-human akan menahan Cian sampai ritualnya berhasil, jadi Hearthcrea tidak perlu khawatir.
Hearthcrea pun berkata kalau mereka memang harus berhasil melakukan ritual tersebut. Karena itulah satu-satunya cara mereka mengalahkan Qian, yaitu dengan membangkitkan Leviathan kembali. Lalu kita dialihkan ke Akademi Luen tempat Arin berada. Di sini Arin sedang menuju asrama Qian untuk menemuinya. Tapi sebelum Arin sampai, Arin malah merasa aneh kalau dirinya mengunjungi Qian di saat seperti itu. Rasmus pun berkata lagi pula Qian juga pernah mengunjungi Arin. Mendengar perkataan Rasmus, Arin pun merasa kesal. Lalu Rasmus pun berkata kembali tidak masalah mereka datang menemui Qian asal tujuannya bukan hanya untuk mengunjunginya saja. Arin pun bertanya kalau begitu apakah mereka lebih baik kembali saja. Rasmus pun menjawab mereka akan mau memeriksa keadaan Nana, jadi mereka tidak perlu kembali lagi. Namun ketika Arin sudah ada di depan asrama Qian, Arin pun terkejut kenapa ada Seth, Luna, dan Lamela di sana. Arin juga bertanya apakah mereka mencari Qian juga. Luna pun menjawab kalau hal tersebut benar, tapi sayangnya Qian tidak ada di dalam soalnya Luna sudah memeriksanya langsung ke dalam. Arin pun berkata kalau begitu mereka tinggal menunggu Qian kembali saja soalnya Qian biasanya selalu seperti itu. Luna pun memberitahu Arin kalau kali ini itu berbeda. Luna juga merasakan kalau Qian akan menghilang sepenuhnya dan tidak mungkin kembali lagi kali ini. Mendengar perkataan Luna barusan, Arin pun merasa aneh dengan Luna, bagaimana Luna bisa tahu hal tersebut. Lalu Seth pun berkata kalau semuanya salah Seth. Qian pergi itu karena Seth terlalu menekan Qian untuk latih tanding terus dengan Seth. Padahal Seth sendiri hanya ingin berteman, tapi sepertinya Qian merasa sangat terbebani oleh hal tersebut. Kemudian Arin pun bertanya kembali menurut Luna, Qian saat ini pergi kemana? Luna pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu, jadi sebaiknya mereka menyelidiki keberadaan Qian saja. Arin pun langsung memerintahkan Seth untuk memeriksa setiap tempat yang mungkin didatangi Qian di akademi. Sementara itu Luna dan Lamela akan pergi ke Asosiasi Garam untuk mencari informasi mengenai Qian. Setelah itu mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Qian. Lalu Remy Haram pun muncul dan memberitahu Luna kalau menemukan Qian itu tidak akan mudah karena Qian sudah menghapus semua jejaknya yang bahkan Remy Haram sendiri kesulitan mencarinya. Di sisi lain, Arin yang sedang berlari pun merasa takut karena dirinya takut Qian akan menghilang sepenuhnya. Arin juga tidak bisa diam saja menunggu dan bertekad akan menangkap Qian sebelum Qian menghilang. Kemudian kita dialihkan kembali ke tempat Qian berada. Di sini Qian masih bertarung dengan para demi-human dan merasa sedikit kesulitan karena para demi-human tersebut bisa beregenerasi. Qian juga bertanya kepada para demi-human apakah mereka itu masih hidup atau bagaimana. Demi-human pun bertanya balik apakah Qian menganggap mereka itu monster. Qian pun berkata kembali kalau mereka sudah dijadikan marionete oleh Boris, tapi bagaimana mereka bisa mempunyai kesadaran. Demi-human pun menjawab kalau Qian tidak akan mengerti meskipun mereka memberitahunya. Qian juga tidak akan tahu seperti apa rasanya menjalani hidup sebagai monster dan seperti apa rasanya hidup sebagai demi-human. Mereka juga berkata kalau Boris lah orang yang telah menolong mereka dengan mengubah kutukan penderitaan mereka menjadi sebuah berkat dari dewa. Lalu kita dialihkan terlebih dahulu ke tempat Brian dan Emily yang baru saja sampai di tempat persembunyian mereka. Emily pun bertanya kepada Brian apakah Qian tahu mereka ada di sana dan apakah nanti Qian akan ke sana juga. Brian pun menjawab kalau Sherika bilang Qian akan datang sendiri kalau mereka menunggu. Jadi mereka hanya perlu percaya kepada Qian dan menunggu kedatangannya saja. Namun meski begitu, Emily merasakan firasat yang tidak enak tentang Qian. Bahkan Nana juga kelihatan murung dari tadi soalnya Qian datang ketika Nana masih tertidur. Jadi Nana sepertinya merasa terluka akibat ditinggal begitu saja. Mendengar perkataan Emily barusan, Brian pun berkata di dalam hatinya, kalau begitu dirinya harus turun tangan di kondisi sekarang ini karena hanya Brianlah yang bisa melakukannya. Apalagi Qian sudah mempercayakan hal tersebut kepada Brian. Kemudian Brian pun mendatangi Nana dan bertanya kenapa Nana murung begitu. Nana pun bertanya kepada Brian apakah Qian pergi karena Nana sudah berbuat salah. Brian pun menjawab kalau kepergian Qian itu bukanlah salah Nana. Nanti juga Qian akan datang sendiri jadi sebaiknya mereka bersabar dan menunggu kedatangannya saja. Di sisi lain saat ini Qian masih bertarung dengan para demi-human dan kali ini mereka memberikan perlawanan yang cukup berat. Mereka benar-benar menggunakan semua kemampuan mereka untuk melawan Qian, bahkan kerjasama mereka juga cukup bagus. Namun meski begitu Qian masih tidak ada tandingannya dan berhasil menyerang balik mereka dengan kemampuannya. Tapi di sini demi-human ini tidak seperti sebelumnya.
Meski sudah diserang oleh Qian, mereka masih terus bangkit dan menyerang Qian lagi dan lagi. Entah apa tujuan mereka menyerang Qian seperti itu. Selain itu, mereka juga sudah sering dikalahkan oleh Qian, entah berapa kali mereka mati di tangan Qian. Hingga akhirnya seorang demi-human pun sadar kalau perbedaan kemampuan mereka saja sudah sangat jauh dengan Qian. Dan mereka tidak akan bisa menang melawan Qian. Lalu demi-human yang lain pun berkata kalau tujuan mereka melawan Qian memang bukanlah untuk mencari kemenangan. Mendengar perkataannya itu, Qian pun bertanya terus kenapa mereka memulai pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan. Demi-human pun menjawab kalau mereka melakukan itu hanya untuk mengulur waktu saja. Kemudian, tiba-tiba muncullah gempa bumi yang membuat Qian terkejut. Ternyata hal tersebut terjadi karena ritual yang dijalankan oleh Boris saat ini sudah hampir selesai, dan Leviathan sedang bangkit. Melihat Leviathan yang bangkit, Qian pun sudah menduga kalau Boris memang merencanakan sesuatu. Tapi tak terbersit di benak Qian kalau Boris berniat membangkitkan Leviathan sebagai marionete. Setelah Leviathan bangkit, Kairam pun berkata kalau dirinya juga tidak menyangka kalau dirinya akan melihat Leviathan lagi. Lalu Qian pun berkata kalau Leviathan dibiarkan mengamuk keluar Exilium semuanya bisa gawat. Jadi Qian berencana untuk mencegah malapetaka semacam itu terjadi. Dan dengan munculnya Boris kembali bersama Leviathan, maka pembersihan Boris juga akan dilanjutkan. Kemudian demi-human pun berkata kepada Qian kalau Qian sudah terlambat. Semua yang akan dilakukan oleh Qian percuma saja. Selain itu, demi-human juga berkata kalau dunia yang telah membuang dan mengutuk mereka juga akan tamat. Karena mereka akan meratakan semuanya untuk membangun dunia yang baru. Namun tiba-tiba, demi-human tersebut pun hendak dilahap oleh Leviathan ketika sedang berbicara. Dan membuat semua orang terkejut karena tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Demi-human yang tidak sadar dan tidak sempat menghindar pun akhirnya mati dimakan Leviathan. Demi-human yang lain pun bertanya-tanya kenapa semuanya jadi begitu. Seharusnya Boris dan Leviathan ada di pihak mereka. Qian juga berkata kalau semuanya itu di luar dugaan. Sedangkan Kairam berkata kalau Leviathan itu bukan hanya melahapnya saja, tapi Leviathan juga menggunakan mereka sebagai persembahan untuk meningkatkan kekuatan magicnya. Mendengar perkataan Kairam, Qian pun bertanya persembahan untuk apa. Kairam pun menjawab kalau itu semua baru tebakan Kairam saja. Tapi sepertinya persembahan itu Boris lakukan untuk memulihkan Divine Scripture yang telah rusak. Lalu demi-human pun bertanya kepada Boris apa yang Boris lakukan. Semuanya tidak ada di rencana mereka. Boris pun meminta maaf dan berkata kalau semuanya bisa terjadi berkat kebaikan para demi-human. Boris juga berkata kalau dirinya sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut. Tapi Boris mengatakan hal tersebut sambil mengeluarkan ekspresi yang tidak tulus dan membuat demi-human kesal dengan Boris. Di sisi lain, para warga Exilium yang melihat kebangkitan Leviathan pun bertanya-tanya makhluk apa yang tiba-tiba muncul di sana. Dan kenapa naga bisa ada di sana. Lalu Leviathan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan hendak menyembur ke arah para warga Exilium. Hal tersebut Leviathan lakukan karena perintah Boris yang hendak menjadikan warga Exilium sebagai persembahan. Melihat Boris yang hendak melakukan hal tersebut, demi-human kelinci pun langsung menyerang Boris dengan sihirnya. Karena dirinya merasa kecewa terhadap Boris. Namun serangannya itu tidak ada gunanya dan akhirnya malah diserang balik oleh Leviathan. Untung saja Qian cepat mengeluarkan kemampuannya dan berhasil menahan semburan api dari Leviathan bahkan menghisapnya. Tapi meski begitu, Boris masih percaya diri dan berkata kalau dirinya ingin tahu Qian akan bertahan berapa lama. Leviathan juga makin menguatkan semburannya itu ke arah Qian dan menghancurkan lingkungan sekitar. Namun di sini Qian tidak gentar sedikit pun dan langsung menebas semburan Leviathan dan berhasil menghentikan serangan Leviathan. Sampai-sampai tanduk Leviathan pun ikut tertebas. Melihat serangan luar biasa Qian, Boris pun merasa kesal bukannya Kairam itu berbentuk belati tapi kenapa bisa mengeluarkan kemampuan jarak jauh begitu. Hirkrea pun berkata kalau serangan Qian itu bukanlah kekuatan Kairam, tapi Qian sendirilah yang mengubah wujud Kairam dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, pertarungan Qian melawan Leviathan dan Boris pun terus berlangsung. Dan di sini Qian bisa menghindari serangan Leviathan, bahkan Qian juga bisa menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Boris. Selain itu, Qian juga berhasil menyerang balik mereka dan memotong lengan Leviathan. Lengan tersebut pun jatuh dan hampir menimpa para warga Exilium. Tapi Qian tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menghancurkan tangan Leviathan yang terjatuh. Melihat Qian yang menolong mereka, mereka pun malah merasa kesal dan menganggap Qian lah yang membangkitkan Leviathan karena Qian adalah manusia. Mereka juga tidak berterima kasih sama sekali kepada Qian. Kemudian, Boris pun berteriak kalau sekarang bukan waktunya Qian mengkhawatirkan orang lain karena semua yang ada di sana akan Boris jadikan persembahan.
Mendengar perkataan Boris dan melihat Leviathan yang hendak menyembur lagi, semua warga pun langsung berlarian kabur sedangkan Cian masih diam di sana dan tidak gentar untuk menahan serangan Leviathan. Dengan kemampuan Cian pun berhasil menahan bahkan menebas kembali semburan Leviathan dan hal tersebut membuat Boris terkejut. Lalu Cian pun maju ke arah Leviathan dan langsung maju ke hadapan Boris untuk menyerangnya. Cian juga berkata kalau dirinya sudah menunggu hal tersebut sangat lama dan kali ini Cian tidak akan membiarkan Boris kabur hidup-hidup. Cian pun langsung mengeluarkan kemampuannya dan langsung melancarkan serangan tersebut kepada Boris bersamaan dengan Leviathan. Di sisi lain, Remy Haram pun tiba-tiba merasakan kekuatan Cian karena serangan Cian tersebut. Remy Haram juga memberitahu Luna kalau Cian saat ini sedang ada di Exilum. Mendengar informasi tersebut, Luna pun bertanya kenapa Cian bisa ada di tempat semacam itu. Remy Haram pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Dirinya hanya sempat merasakan aura Leviathan. Jadi mereka tidak akan tahu apa yang terjadi kecuali mereka datang langsung ke sana. Ternyata yang Remy Haram rasakan bukanlah kekuatan Cian sebelumnya, melainkan aura Leviathan yang ada di Exilum. Lalu Luna pun terkejut kenapa ada Leviathan di sana. Tapi Remy Haram berkata kalau Luna tidak perlu khawatir karena Leviathan itu hanyalah monster yang memiliki tubuh yang lebih besar dari Cian saja. Dan Cian sendiri pasti bisa mengalahkannya. Kemudian Lamela pun tiba-tiba datang ke tempat Luna bersama dengan anak buah Rigens. Melihat Lamela datang, Luna pun bertanya ada apa Lamela datang ke sana. Lamela pun menjawab kalau anggota asosiasi garam tiba-tiba menerobos masuk. Sementara itu anak buah Rigens pun berkata kalau Luna dipanggil oleh Rigens dan mereka juga meminta Luna untuk ikut dengan mereka. Mendengar perkataan mereka, Lamela pun merasakan firasat buruk. Lamela juga berniat untuk menahan mereka dan membiarkan Luna kabur secepatnya dari sana. Mendengar rencana Lamela, Luna pun terkejut karena Lamela adalah anak buah Rigens juga, tapi kenapa sekarang Lamela malah membantu Luna? Lamela pun menjawab kalau Luna telah menyelamatkan nyawanya, jadi Lamela akan memenuhi kewajibannya sebagai kenaik Luna. Lalu Luna pun berterima kasih kepada Lamela atas niat baiknya itu. Tapi Luna berencana untuk pergi ke tempat Rigens dan meminta Lamela untuk menyampaikan pesannya kepada Arin. Mendengar perintah tersebut, Lamela pun langsung berkata kalau dirinya akan menyampaikannya segera. Setelah itu, Luna pun langsung pergi dengan anak buah Rigens sambil berpikir sepertinya Rigens memanggil Luna karena Rigens sudah tahu kejadian di reruntuhan. Dan ada kemungkinan Rigens juga akan mengincar Cian. Oleh karena itu, Luna bertekad untuk mencegah hal tersebut sebelum terjadi. Lalu kita kembali lagi ke tempat Cian berada. Setelah serangan luar biasa Cian sebelumnya, Leviathan pun akhirnya kalah dan hanya tersisa tulang saja. Bahkan tanah di sana juga sampai hancur dan membuat lubang yang begitu besar. Di sisi lain, para warga Exilum pun mulai berkata kalau semuanya itu salah Cian dan semuanya bermula karena kedatangan Cian. Mereka juga menuduh Cian telah mengancam seorang anak dan ibunya, jadi mereka meminta Cian untuk pergi dari sana sekarang juga. Mendengar tuduhan tersebut, Kairam pun merasa kesal dan ingin membunuh mereka. Tapi Cian meminta Kairam untuk mengabaikannya saja karena sifat mereka memang seperti itu. Lalu kita dialihkan ke tempat Luinel berada. Di sini, Luinel baru saja mendapatkan informasi kalau Boris telah mati. Luinel juga sangat kesal dan menganggap Boris tidak berguna. Luinel itu sudah mengeluarkan Boris dari kehidupan yang buruk dan memberinya dukungan penuh. Tapi Boris tidak membalas semua yang telah Luinel lakukan. Lalu Asel pun datang karena Luinel sedang mencarinya. Asel juga bertanya ada perlu apa Luinel memanggilnya ke sana. Luinel pun berkata kalau Boris sudah mati dan Exilum sudah dimusnahkan. Jadi kenapa Asel tidak langsung datang menemui Luinel jika Asel sudah tahu kabar tersebut? Asel pun berkata kalau dirinya memiliki urusan mendesak yang harus dirinya lakukan. Mendengar perkataan Asel, Luinel pun bertanya apakah urusannya itu lebih penting daripada dirinya yang merupakan pangeran pertama dan apakah Asel sudah tidak waras? Asel pun menjawab kalau dirinya sudah bisa menebak siapa orang yang telah membunuh Boris dan sebaiknya mereka langsung pergi ke Akademi Luen sekarang juga. Mendengar perkataan Asel, Luinel pun bertanya-tanya bagaimana Asel bisa tahu pelakunya dan memangnya ada siapa di Akademi Luen. Asel pun menjawab kalau dirinya akan menjelaskan hal tersebut nanti ketika mereka sudah di jalan. Mendengar jawaban Asel, Luinel pun merasa kesal karena dirinya merasa seperti dituntun ke sana kemari oleh Asel. Lalu kita dialihkan ke tempat Boris berada. Ternyata di sini Boris lagi-lagi berhasil selamat dari serangan Cian. Namun kondisi Boris saat ini sudah sekarat dan lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan kondisi di Panscriptor juga sangat buruk. Kemudian Boris pun berkata kalau dirinya masih beruntung bisa kabur meskipun dirinya gagal membangkitkan Hearthcrea. Tapi hal tersebut membuat Boris malu.
Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, semua luka yang Boris derita pastinya akan disembuhkan dengan kekuatan Heartcrea. Lalu Heartcrea pun berkata kalau Boris tidak perlu khawatir karena Heartcrea masih beruntung memiliki persembahan magic yang begitu kuat di hadapannya. Mendengar perkataannya itu, Boris pun bertanya apa maksud Heartcrea. Heartcrea pun langsung berubah menjadi sesosok monster dan hendak memakan Boris. Heartcrea juga berkata kalau yang dirinya lakukan adalah kehendak dewa, jadi Boris tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Lalu kita dialihkan ke daerah pinggiran Luen di mana ada Asel dan Luinel yang sedang berangkat menuju Akademi Luen. Di sini, Luinel langsung bertanya sebenarnya siapa yang ada di Akademi Luen. Asel pun menjawab kalau semuanya itu menyangkut Cian dan mereka akan meminta kerjasama kepala sekolah sesampainya di sana. Mendengar nama Cian, Luinel pun bertanya kembali memangnya Cian punya hubungan apa dengan masalah yang terjadi. Asel pun menjawab kalau Cianlah yang telah membunuh Boris. Dan Cian jugalah pemilik Demonic Sword sekaligus asasin dari organisasi rahasia Mist. Mendengar semua perkataan Asel, Luinel pun tidak percaya dan menganggap Asel sedang bercanda. Namun Asel berkata kalau informasi tersebut Asel dapatkan dari Boris langsung setelah mengorbankan dirinya sendiri. Asel juga berkata kalau Cianlah orang yang selama ini menyabotasi semua rencana mereka. Luinel pun berkata kalau begitu semuanya jadi masuk akal sekarang. Dan dirinya juga tidak menyangka kalau selama ini mereka telah dipermainkan oleh Cian. Kemudian Asel berkata kembali kalau istana sudah menetapkan bounty untuk Cian. Dan perintah istana juga seharusnya sudah dikirim ke Akademi Luen. Luinel pun bertanya kenapa Cian dikenakan bounty. Memangnya apa dalih yang Asel gunakan? Asel pun menjawab kalau dirinya menetapkan bounty untuk Cian sebagai dalang di balik perjamuan berdarah. Sekaligus insiden di Exilum dan menetapkan identitas Cian sebagai kepala dari organisasi asasin yang kejam. Asel juga berkata kalau dirinya merasa tidak enak menghunuskan pedangnya sendiri kepada adiknya sendiri seperti itu. Tapi Cian itu memang harus mereka lenyapkan demi kedamaian dan keadilan dunia. Karena itulah takdir dan kehendak tak terelakkan dari God of Light. Lalu kita dialihkan ke tempat Luna berada. Di sini Luna sudah ada di ruangan Rigens dan bertanya ada keperluan apa kakeknya itu datang jauh-jauh ke Luen. Rigens pun langsung bertanya apa benar Luna sudah pergi ke reruntuhan di Nodeli bersama dengan Cian dan apakah Luna sudah membantu Cian mendapatkan Demonic Scripture. Belum sempat Luna menjawab pertanyaan Rigens dan menjelaskannya, Rigens pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menekan Luna karena Rigens langsung menyimpulkan kalau Luna memang berusaha membantu Cian. Lalu Luna pun berkata kalau semuanya hanya asumsi Rigens saja, dan Rigens sendiri belum mendengar penjelasan Luna sedikit pun. Kemudian karena Luna masih bisa menahan tekanan dari Rigens pun langsung menaikkan tekanannya dan berkata kepada Luna kalau Luna itu adalah calon pemimpin masa depan Dewan Garam. Jadi Luna tidak boleh terpengaruh emosi yang remeh seperti itu. Luna pun menjawab kalau dirinya sudah muak dengan semuanya dan dirinya juga tidak mau dipengaruhi oleh Rigens lagi. Luna juga langsung menggunakan kekuatannya untuk keluar dari tekanan Rigens dan berhasil membatalkan kekuatan Rigens. Melihat Luna yang bisa membatalkan kekuatan Rigens pun tidak percaya Luna bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Luna pun berkata kepada Rigens kalau Rigens sebaiknya menyerah saja karena Rigens tidak akan mendapatkan apa-apa dari Luna. Lalu Rigens pun langsung mengaktifkan trap magic yang ada di pintu belakang Luna dan mengikat Luna. Rigens juga hendak menggunakan magic kepada Luna. Luna pun bertanya apakah Rigens hendak membunuhnya. Rigens pun menjawab kalau dirinya tidak akan membunuh Luna. Dirinya hanya akan menggunakan sihir untuk menghilangkan ingatan Luna tentang Cian saja. Kemudian kita dialihkan ke depan kamar asrama Cian. Di sini ada Asel yang sudah tahu kalau di dalam asrama Cian sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu Asel pun bertanya kepada Duran apakah dirinya bisa melacak jejak Cian. Duran pun menjawab kalau di sana tidak ada jejak sama sekali mau sekecil apapun, karena sepertinya Cian sudah menghapusnya. Duran juga jadi kesal kembali karena mengingat Cian yang sudah pernah menghinanya. Karena mereka tidak menemukan jejak Cian sama sekali, mereka pun akhirnya pergi karena Asel hendak mengirimkan prajurit ke Kekaisaran untuk mencari Cian. Jadi mereka hanya perlu menunggu kabar saja untuk saat ini. Namun Duran pun berkata kalau dirinya tidak percaya terhadap manusia, jadi Duran minta Asel sendiri yang mencari Cian. Di sisi lain, Luinel pun tiba-tiba datang ke tempat kepala sekolah. Kepala sekolah pun bertanya ada urusan apa Luinel datang ke tempatnya itu. Luinel pun bertanya balik kenapa kepala sekolah melihatnya dengan tatapan seperti itu. Apakah kepala sekolah tidak puas dengan Luinel? Kepala sekolah pun bertanya balik lagi kenapa Luinel sampai berkata seperti itu. Luinel pun menjawab kalau kepala sekolah tidak perlu berpura-pura bodoh.
Luinel tahu kalau kepala sekolah telah memutus dukungan keluarga Queasel dan sering membicarakan Luinel diam-diam kepada ayahnya. Kepala sekolah pun berkata kalau yang dirinya lakukan itu hanya untuk menghentikan Luinel dari menodai tahta kaisar dengan darah saja. Mendengar perkataan kepala sekolah, Luinel pun merasa kesal karena yang disalahkan hanyalah dirinya saja. Padahal pangeran dan putri lain pun pasti mengincar tahta juga. Selain itu, mereka juga pasti akan melakukan hal kotor apapun untuk mengambilnya. Kepala sekolah pun berkata kalau Luinel itu benar-benar bodoh karena mengira bisa mendapatkan sesuatu yang belum Luinel dapatkan. Apalagi tahta itu bukanlah sesuatu yang bisa Luinel renggut dari orang lain. Kepala sekolah juga berkata kalau kedamaian yang ada saat ini itu adalah kedamaian yang susah payah kaisar dapatkan. Jadi kepala sekolah ingin Luinel tidak mengacaukannya. Mendengar perkataan kepala sekolah, Luinel pun merasa kesal dan langsung berkata kalau orang yang telah membesarkan demon kejam tidak layak berkata seperti itu. Jadi saat ini di mana Qian berada? Luinel juga berkata kalau kepala sekolah tidak perlu menutupi semua kejahatan yang telah diperbuat oleh Qian. Lalu tiba-tiba Arin pun datang ke ruangan kepala sekolah. Tujuannya itu adalah untuk bertanya tentang keberadaan Qian kepada kepala sekolah. Melihat kedatangan Arin, Luinel pun makin kesal lagi karena dirinya sedang berada di tengah obrolan dengan kepala sekolah dan meminta Arin untuk pergi dari sana sekarang juga. Namun kepala sekolah tidak membiarkannya begitu saja karena yang seharusnya pergi itu adalah Luinel. Arin sudah membuat janji temu dengan kepala sekolah sebelum Luinel datang. Mendengar perkataan tersebut, Luinel pun marah besar karena dirinya adalah pangeran pertama jadi seharusnya dirinya lah yang diprioritaskan. Kepala sekolah pun menjawab kalau janji temu tetaplah janji temu. Jadi seharusnya Luinel yang merupakan pangeran pertama menunjukkan sikap yang pantas. Mendengar perkataan kepala sekolah, Luinel pun makin marah lagi. Lalu tiba-tiba Asel pun datang dan berkata kalau Qian sudah tidak ada di akademi. Jadi Asel minta kepala sekolah untuk bekerja sama dengan dirinya jika kepala sekolah tahu keberadaan Qian. Mendengar perkataan Asel, Arin pun bertanya memangnya apa yang telah Qian lakukan. Asel pun menjawab kalau Qian adalah dalang di balik perjamuan berdarah dan kehancuran Exilium. Kepala sekolah juga sudah menerima surat dari istana mengenai hal tersebut. Arin yang mendengarnya pun tidak percaya Qian akan melakukan hal tersebut. Lalu kita dialihkan ke tengah kota di mana orang-orang sedang melihat bounty Qian yang sudah dipasang. Di sini ada Qian juga yang sedang menyamar dan mengambil bounty-nya sendiri. Tapi bukannya merasa takut, Qian malah merasa senang karena sekarang Asel sendirilah yang akan mencari Qian demi kehormatannya. Kemudian kita dialihkan ke dataran salju Pruina. Di sini ada Cecilia yang sedang berlari ke arah Alice. Melihat Cecilia yang tergesa-gesa, Alice pun bertanya kenapa Cecilia tergesa-gesa begitu. Ternyata Cecilia baru saja mendapatkan bounty Qian dan hendak memberitahu Alice mengenai hal tersebut. Alice sendiri tidak percaya kalau Qian dituduh menjadi dalang di balik peristiwa perjamuan berdarah. Cecilia pun berkata kalau dirinya melihat bounty tersebut ketika sedang patroli, dan sekarang apa yang harus mereka lakukan. Alice pun berkata sepertinya itulah alasan Qian meminta Alice pergi dari kekaisaran, karena Qian tahu kejadian seperti ini akan terjadi. Alice juga berkata kepada Cecilia saat ini yang harus mereka lakukan hanyalah fokus pada latihan. Alice juga berkata kalau mereka hanya bisa percaya kalau Qian bisa mengatasinya sendirian, karena yang lebih penting untuk mereka saat ini adalah bertambah kuat agar bisa menjadi bantuan bagi Qian. Lalu spirit bernama Marian pun berkata kalau dirinya suka dengan tatapan mata Alice dan mereka harus melanjutkan latihan mereka sekarang. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke tempat Luna berada yang saat ini sedang diberi sihir penghilang ingatan oleh Regen. Di sini Luna bertahan cukup baik menahan sihir tersebut. Meskipun semakin Luna menahannya, maka Luna akan semakin kesakitan. Hal tersebut Luna lakukan karena Luna tidak ingin ingatannya dengan Qian diambil dan dihapus. Kemudian Remy Haram pun bereaksi dan membawa Rigens ke dimensi lain. Remy Haram juga berkata kalau Rigens seberani-beraninya masuk ke wilayahnya dan tidak mengenal rasa takut sama sekali. Mengetahui Luna memiliki Remy Haram, Rigens pun sangat terkejut. Lalu Remy Haram pun langsung menyerang Rigens dan membuat sihir Rigens pun hancur sehingga Luna pun akhirnya bisa bebas kembali. Setelah itu Luna pun bertanya apakah Remy Haramlah yang telah membebaskannya. Remy Haram pun menjawab kalau Luna tidak perlu berpura-pura begitu. Remy Haram tahu kalau Luna sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian mereka pun keluar dari ruangan Rigens meskipun ada anak buah Rigens di luar karena Luna yakin bisa mengalahkan mereka bersama dengan Remy Haram. Lalu kita dialihkan ke tempat persembunyian di pinggiran Luen. Di sini, Brian, Emily, dan Nana juga akhirnya tahu kalau ada bounty untuk Qian. Selain itu, kenaik kekaisaran juga saat ini sedang berkeliaran di sepanjang jalan untuk mencari Qian. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka.
Karena tahu Qian sedang diincar, Brian pun mulai waspada, takutnya yang datang itu adalah kenaik kekaisaran. Nana juga bersiap untuk membantu Brian jika memang kenaik kekaisaran lah yang datang. Lalu Emily pun membuka pintunya dan ternyata yang mengetuk itu adalah Qian. Kedatangannya itu benar-benar dinanti-nanti oleh mereka semua hingga mereka pun langsung memeluk Qian. Qian mendatangi mereka itu karena Qian hendak menjelaskan kalau bounty Qian itu adalah fitnah. Dan selama Qian menjadi buronan, tempat persembunyian mereka juga tidak aman, apalagi Asel saat ini sudah memiliki Holy Sword. Jika Asel menggunakan kekuatan Duran, hanya masalah waktu saja sampai Asel menemukan persembunyian mereka. Oleh karena itu, Qian meminta Brian, Emily, dan Nana untuk masuk ke dalam dimensi lain Qian untuk sementara waktu. Karena seluruh kekaisaran akan menjadi musuh Qian. Tanpa pikir panjang dan banyak tanya, mereka pun langsung nurut dengan Qian untuk memasuki dimensi lain Qian. Lalu Kairam pun muncul dan berkata kalau saat ini sudah tidak ada gangguan lagi, jadi Qian bisa mulai menggila. Qian pun berkata kalau ada sesuatu yang ingin dirinya lakukan dan hal tersebut pastinya menarik. Kemudian kita dialihkan ke Akademi Luen. Di sini Rigens akhirnya sadar setelah terkena serangan Remy Haram. Rigens juga menyesal karena dirinya tidak tahu kalau Remy Haram ternyata dimiliki oleh Luna. Lalu anak buah Rigens pun datang dan bertanya apakah Rigens baik-baik saja. Rigens pun bertanya balik bagaimana dengan dirinya dan di mana yang lainnya. Anak buah Rigens pun meminta maaf kepada Rigens karena mereka semua telah dikalahkan oleh Luna. Anak buah Rigens juga bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Rigens pun berkata kalau Luna memiliki Remy Haram, jadi mereka harus mengejar Qian karena Luna pastinya akan bertemu dengan Qian. Di sisi lain, ketika malam hari Qian yang memakai topeng pun tiba-tiba muncul di atas gedung. Dirinya juga langsung memanggil semua kenaik kekaisaran untuk datang menangkapnya kalau bisa. Namun sebenarnya yang berkata begitu itu bukanlah Qian, melainkan Kairam yang menyamar menjadi Qian. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian yang menjadi buronan. Saat ini Qian benar-benar sedang diburu oleh seluruh kekaisaran. Qian juga sepertinya akan diincar juga oleh Rigens karena Luna akan mendatangi Qian bersama dengan Remy Haram. Selain itu, saat ini Kairam juga sedang menyamar menjadi Qian dan sedang memancing keributan. Nah, apa yang sedang direncanakan oleh Qian dan Kairam saat ini? Apakah Kairam akan ditumbalkan dan tertangkap? Atau malah rencana mereka akan berhasil dan membuat mereka terbebas kembali? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.